Terus meningkatnya angka kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19. Di RSUP Persahabatan, saat ini tingkat keterisian tempat tidur sudah mencapai 84%. Terima kasih Bu Yanti. Nanti Dr. Erlina bisa menambahkan ya. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan Agus Dwi Susanto menyatakan, saat ini tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di RSUP Persahabatan mencapai 84,1%. Dari 65 tempat tidur untuk pasien COVID-19, sudah terisi 55 tempat tidur per Rabu kemarin. Strategi kita untuk persiapan tambah banyaknya kasus COVID di Jakarta khususnya. Per hari ini ada 55 pasien. Dan yang probable Omicron ada 14. Tapi ini ada sebagian yang belum keluar hasilnya. Jadi yang baru keluar adalah 14, karena kemarin ada beberapa pasien baru. Jadi sementara yang belum keluar kita masukkan sebagai pasien yang belum diketahui hasilnya. Tapi yang sudah keluar hasilnya ada 25% yang Omicron saat ini, ya sebagian belum keluar hasilnya. Jadi kalau kita lihat kapasitas kita saat ini sudah kita naikkan menjadi 65, maka saat ini kapasitas terisi kita adalah 84,61% dari 65 tempat tidur. Jadi kita terisi 55 per hari ini yang kita rawat. RSUP Persahabatan sendiri menyediakan total 595 tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19. RSUP Persahabatan akan membuka tutup sejumlah layanan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang diperkirakan terjadi pada Februari 2022. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Yohana Gabriela. Yohana, selamat siang. Bagaimana data terbaru pasien yang dirawat di sana? Ya, selamat siang Putri dan pemirsa di rumah. Jika dilihat untuk peningkatan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat ini memang terus meningkat. Apalagi jika dibandingkan pada bulan Desember 2021 yang kasusnya hanya sekitar 100 pasien yang dirawat di tempat ini, kini sudah ada sebanyak 5.000 pasien lebih. Di hari ini saja pemirsa diketahui sudah ada penambahan sebanyak 702 pasien, di mana sebanyak 52% ini adalah mereka yang setelah melakukan perjalanan luar negeri dan sisanya ini adalah mereka yang tidak melakukan perjalanan luar negeri. Namun diketahui luar negeri ini adalah mereka yang berasal dari Arab Saudi, Malaysia dan juga Uni Emirat Arab. Namun ada sebanyak 498 pasien yang juga sudah keluar dari tempat ini. Dan diketahui pemirsa, jika ditotal secara keseluruhan, maka saat ini sudah ada sebanyak 5.174 pasien yang tengah dirawat di tempat ini atau dengan keterisian tempat tidur sebanyak 43%. Dari kapasitas ini ada sebanyak 8.000 lebih tempat tidur. Nah, di mana diketahui untuk pasien Omicron sendiri pemirsa ini ada sebanyak 62 pasien yang masih tengah dirawat. Namun angka ini hanya sekitar 4% saja dari total keseluruhan kasus Omicron yang pernah dirawat di tempat ini ada sebanyak 1.203 pasien. Ini artinya 96% atau sebanyak 1.141 pasien ini sudah dinyatakan sembuh atau sudah pulang dari tempat ini. Sedangkan pemirsa jika diketahui untuk pasien yang dirawat di ruang ICU ini ada sudah terisi sebanyak 30% dari ketersediaan tempat tidur di ruang ICU sendiri ini hampir mencapai 100 tempat tidur. Namun juga diketahui untuk pasien yang tengah dirawat ini sebagian besar mereka adalah
bergejala ringan, di mana sebagian besar mereka dirawat di tower 4 dan 5. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 ke depannya dari Wisma Atlet Kemayoran ini juga sudah mempersiapkan berbagai hal. Salah satunya adalah sudah dilakukannya penambahan tenaga kesehatan bagi mereka yang medis maupun juga non-medis. Ini total sudah ada sebanyak 2.000 lebih pemirsa tenaga kesehatan yang sudah tersedia di tempat ini. Dan juga diketahui untuk ketersediaan obat-obatan dan juga peralatan medis ini juga sudah dipersiapkan pula dari tempat ini. Dan yang ketiga adalah dari kapasitas pun yang sudah dipersiapkan, di mana dari yang sebelumnya hanya 2 tower saja yang digunakan, namun kini seluruh tower 4, 5, 6, dan 7 ini sudah digunakan untuk merawat pasien COVID-19, di mana paling banyak adalah mereka yang dirawat di tower 4 dan juga di tower 5. Dari pihak pengelola rumah sakit ini juga berharap, karena ini menjadi catatan bagi kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan juga diperketat, mengingat bahwa lonjakan kasus ini masih tinggi, terutama bagi yang belum vaksin maupun juga yang sudah vaksin, ini tetap harus menjaga protokol kesehatan. Demikian yang dapat kami kabarkan. Putri, dari tempat ini kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih informasinya. Yohana Gabriela melaporkan langsung dari RSDC Wisma Atlet Jakarta.